Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu ala rasulillahi wa ala alihi washabihi wasallaman taslima. Kita lanjutkan membaca kitab lagi. Harta haram adalah penyebab kehinaan, kemunduran serta kenistaan umat Islam saat ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tabaya'tum bil 'inah wa akhadtum aznabal baqar wa raditum biz-zar' wa taraktumul jihad sallallahu alaikum dhullan la yanzighuhu hatta tarji'u ila dinikum." Bila kalian melakukan transaksi ribawi, tunduk dengan harta kekayaan, hewan ternak, mengagungkan tanaman dan meninggalkan jihad, niscaya Allah timpakan kepada kalian kehinaan yang tidak akan dijauhkan dari kalian hingga kalian kembali kepada syariat Allah dalam seluruh aspek kehidupan kalian. Hadis riwayat Abu Daud, disahihkan oleh Al-Albani. Dalam hadis di atas, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan penyebab kehinaan yang mendera umat Islam saat ini, diantaranya transaksi haram yang mereka lakukan dalam bentuk riba. Dan di akhir hadis, Nabiullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjelaskan obat penawar kehinaan tersebut, yaitu rujuk kembali kepada dinullah, Al-Quran dan Sunnah, serta mempraktekkan ajarannya dalam kehidupan pribadi, masyarakat, dan negara. Kemudian yang ketujuh, dampak harta haram itu, harta haram yang merajalela bertanda azab akan turun, menghancurkan masyarakat di mana harta haram tersebut berada. Nabiullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dhahara az-zina wal riba fi qaryah faqad ahallu bi anfusihim adzab Allah." Apabila perzinahan dan riba merajalela di sebuah kampung, sungguh mereka telah mengundang azab untuk menimpa mereka. Hadis riwayat Hakim. Dan menurut Albani bahwa derajat hadis ini hasan lil ghairihi. Maka jangan ditanya apa penyebab datangnya bencana silih berganti menimpa negara pemakam harta haram. Itu semua berasal dari dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia, di antaranya memakan harta haram. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Quran surah Asy-Syura ayat 30. Solusinya untuk menghindari fenomena di atas, sejak zaman Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an telah diambil kebijakan preventif. Beliau mengutus para petugas ke pasar-pasar untuk mengusir para pedagang yang tidak mengerti halal haram dalam jual beli. At-Tirmidzi meriwayatkan bahwa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengeluarkan perintah la yabi' fi suqina illa man qad
tafaqqaha fiddin. Janganlah berjualan di pasar ini para pedagang yang tidak mengerti din, yang tidak mengerti dalam urusan muamalah, tidak mengerti agama dalam urusan muamalah. Juga diriwayatkan dari Imam Malik bahwa beliau memerintahkan para penguasa untuk mengumpulkan seluruh pedagang dan orang-orang pasar, lalu beliau menguji mereka satu persatu. Saat beliau dapati di antara mereka ada yang tidak mengerti hukum halal haram tentang jual beli, beliau melarangnya masuk ke pasar, seraya menyuruhnya mempelajari fikih muamalat. Bila telah paham, orang tersebut diperbolehkan masuk ke pasar. Juga diriwayatkan dari Abu Laits yang wafat pada tahun 373 Hijriah, ia berkata, la yahillu lirajul ayyashtagila bil bai' wa syira ma lam yahfaz kitabal buyu'. Seorang laki-laki tidak halal melakukan akad jual beli selagi dia belum menguasai bab fikih jual beli. Ini Lisanul Hukama. Juga diriwayatkan dari Muhammad bin Hasan, ia berkata, wa ala kulli tajir yahtatu lidinihi ayastashiba fakirhan dainan yushawiruhu fi muamalati. Setiap pedagang yang kuat memegang agama wajib dia meminta didamping oleh ahli fikih muamalat yang takwa agar si pedagang dapat bermusyawarah dengan ahli fikih tersebut tentang transaksi yang dia lakukan. Transaksi ini masih berjalan hingga abad ke-8 Hijriah di negara-negara Islam sebagaimana dikisahkan oleh Ibnu Al-Hajj, ulama mazhab Maliki. Ini penting juga ini ya. Wa ala kulli tajir yahtatu li dinihi ayastashiba fakihan dayinan yushawiruhu fi mu'alamati fi mu'amalati. Setiap pedagang yang kuat memegang agama wajib dia meminta didampingi oleh ahli fikih muamalat yang takwa agar si pedagang dalam bermusyawarah dengan ahli fikih tersebut dapat bermusyawarah dengan ahli fikih tersebut tentang transaksi yang dia lakukan. Kemudian ini Ibnu Hajjaj menceritakan sami'tu Sayyidi Aba Muhammad rahimahullah yadhkuru annahu adraka bil maghribil muhtasib yamshi 'alal aswaq wa yaqifu 'ala kulli dukan fayas'alu sahibad dukan an ahkamil lati talzamhu fi sila'ihi wa min aini yadkhulu 'alaihi riba fiha wa kaifa yataharrazu anha fa in ajabahu abaqahu fi dukani wa in jahila syai'an min dzalika aqamahu min dukan wa yaqulu la numakkinuka annaka taq'udu bisuqil muslim tut'imun nasa riba aw ma lam yajuzu. Aku mendengar guruku Abu Muhammad rahimahullah berkata bahwa dia masih menemukan di Maroko seorang petugas negara yang melakukan pemeriksaan di pasar yang menguji para pembeli toko tentang hukum-hukum jual beli muamalat, barang yang didagangkan dan bagaimana riba bisa terjadi dalam transaksi dagangnya, serta bagaimana caranya menghindari riba jika pedagang dapat menjawab petugas menyuruh meninggalkan. Jika pedagang dapat menjawab dibiarkan tetap berdagang, dan jika tidak bisa menjawab maka petugas menyuruhnya meninggalkan pasar. Saya berkata, kami tidak membiarkan engkau berjual di pasar karena engkau akan memberi umat Islam riba dan harta haram. Selain petugas resmi negara, istri-istri para salaf juga
turut berperan mengingatkan suami mereka setiap akan keluar rumah untuk mencari nafkah dengan bisikan. Kanat adatun nisa fis salaf kana rajul idza kharaja min manzilihi taqul lahum ra'atuhu awi banatuhu iyyaka wa kasbal haram fa inna nasbiru ala ju'i wad-darri wala nasbiru ala nar. Al-Ghazali berkata, merupakan kebiasaan para istri kaum salaf apabila suami-suami mereka hendak keluar dari rumah mereka mencari rezeki, mereka berkata, kami mampu bertahan menahan kelaparan, akan tetapi kami tidak mampu bertahan memakan neraka Allah. Kami mampu bertahan menahan kelaparan dan kesempitan, maksudnya ini. Fa inna nasbiru ala ju, sungguhnya kami ini bisa bersabar terhadap kelaparan, waddar, dan kesusahan. Wala nasbiru ala nar, tapi kami itu enggak tahan kalau harus bersabar, dan kami tidak tahan untuk bersabar atas neraka Allah. Ucapan yang sangat indah sekali ini diriwayatkan oleh Al-Ghazali dan Ibnu Khalikan. Dan juga termasuk solusi untuk keluar dari harta haram ini kesadaran umat Islam untuk mempelajari dinnya tentang fikih muamalat. Al-Qarafi berkata, annal ghazaila hakal ijma' wa syafi'i fi risalati hakkahu aydan fi annal mukallafa la yajuzu lahu ayyukadima ala fi'lin hatta ya'lama hukmallah fi faman ba'a wajib alaihi ay yata'allama ma ayyanahu Allah wa syara'ahu fil bai' wa min ajara wajib alaihi ay yata'allama ma syara'ahu Allah ta'ala fil ijarah wa man qarada wajib alaihi ay yata'allama hukmallah ta'ala fil qirat. Man ta'allama wa 'amila bi muqtada ma 'alim ata'a Allah ta'ala ta'atain wa man lam ya'lam wa lam ya'mal faqad 'asallah ma'siyatain wa man 'alima wa lam ya'mal bi muqtada ilmi faqad ata'a Allah ta'ala ta'atan wa 'asahu ma'siyah. Al-Ghazali menukil ijma' dan juga Imam Syafi'i bahwa seorang mukallaf tidak boleh berkeinginan melakukan sesuatu sebelum ia mengetahui hukum Allah tentang hal tersebut. Maksudnya ini seorang mukallaf, orang yang punya akal ya, tidak boleh berkeinginan melakukan sesuatu sebelum ia mengetahui hukum Allah tentang hal tersebut. Orang yang hendak berjual beli wajib mempelajari syariat Allah tentang jual beli yang akan dilakukannya. Orang yang melakukan transaksi ijarah, jual beli, dia wajib mempelajari hukum Allah tentang ijarah. Orang yang ingin melakukan transaksi mudharabah, pembiayaan dalam Islam ya, wajib mempelajari syariat tentang mudharabah. Betul. Maka siapa yang mempelajari serta mengamalkannya sesuai dengan ilmunya, sesungguhnya dia mentaati Allah 2 kali ketaatan. Dan siapa yang tidak mempelajari dan tidak mengamalkan, sungguh dia mendurhakai Allah 2 kali. Dalam rangka ikut serta mencegah terjadi dampak buruk dari maraknya peredaran harta haram, maka dirasa sangat penting membahas harta haram dalam muamalat kontemporer. Mengingat permasalahannya lebih rumit dan tidak terdapat dalam literatur buku-buku fikih ulama dahulu. Atas pertimbangan bahwa hukum asal setiap muamalat adalah halal, kecuali bila terdapat larangan dari Al-Quran dan hadis, maka harta haram tersebut kami susun berdasarkan faktor-faktor yang menyebabkan sebuah muamalat diharamkan, yaitu zulmun, gharar, wa riba. Siapa itu? Ini yang disusun sama Ustaz Irwandi Tirmidzi.
ini kemudian beliau ini menterjemah Irwan di Tirmidzi Dusun. Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, ma dama laisa fi zulmun wala gharar wala riba fal aslu sihah. Selama dalam akad tidak terdapat unsur kezaliman, gharar dan riba, maka akad tersebut sah. Ma dama laisa fihi zulmun wala gharar wala riba fal aslu sihah. Sama dalam akad tidak terdapat unsur kezaliman, gharar dan riba, maka akad tersebut sah. Kaidah hukum asal setiap muamalat mubah atau boleh dinukil dari para ulama dari masa ke masa, dari bermazhab apa? Ya. Kaidah hukum asal setiap muamalah mubah atau boleh dinukil dari ulama dari masa ke masa dan dari berbagai mazhab kecuali Zahiriyah, diantaranya Imam Asy-Syafi'i rahimahumullah berkata, ayyakuna Allah azza wa jalla ahallal bai' idza kana mimma lam yanha anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah telah menghalalkan setiap jual beli apabila tidak ada larangan dan Rasulullah SAW dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Amir Al-Hajj Al-Hanafi rahimahullah berkata, al-aslu fil bai'il hilu. Hukum asal setiap jual beli adalah halal. Ar-Luhaibani Al-Hanbali berkata, rahimahullah berkata, al-aslu fil uqudil jawaz. Hukum asal setiap akad adalah boleh. Di antara kaidah ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu berkata, qultu ya Rasulullah inni ashtari buyu'an fama yahillu li minha wa yahrumu alai. Qala ya ban akhi idza ishtaraita minha bai'an fala tabi'hu hatta taqbidah. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya sering melakukan jual beli yang halal dan yang haram. Wahai Rasulullah, saya sering melakukan jual beli yang halal dan apa yang haram. Bersabda, wahai anak saudaraku, bila engkau membeli sebuah barang, janganlah engkau jual sebelum barang tersebut engkau terima. Hadis Imam Ahmad dan Imam Nawawi menyatakan hadisnya ini adalah hasan. Ketika Rasulullah SAW hanya menjelaskan hal yang diharamkan dalam jual beli, padahal beliau tentang kaidah halal dan haram dalam jual beli, maka dapat dipahami bahwa pada dasarnya setiap jual beli hukumnya boleh kecuali terdapat larangan dalam akad tersebut. Baik, sampai di sini kita lanjutkan atau pengulangan pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.